Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur Bapak Ibu rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menginjak kurang lebih pertengahan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak DKM selalu memberikan perlindungannya, selalu menurunkan rahmat dan keberkahannya bagi kita seluruhnya, sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, jamaah Masjid Nurul Huda Jalan Cagak wabil khusus dari segala macam musibah, wabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, mengawali talim subuh kita qadarullah, saya diminta, saya kemarin sampaikan kepada Kang Put, wayahna eta kasepuhan we heula gitu. Kemudian ternyata qadarullah tidak ada yang, jadi saya memang spesialisasi badal barangkali begitu. Ala kulli hal, Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita sama-sama mereview atau mengulangi kembali beberapa pesan yang tidak mungkin keliru dan pasti benar adanya dari Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja sangat relevan untuk kita kaji kaitan dengan ba'da kita melaksanakan ibadah Ramadan. Karena ini adalah buah dari aktivitas kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum kumaha Pak Ibu? La'allakum tattaqun. Kita diperintahkan untuk beribadah di bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan, sebagaimana sebelumnya kaum-kaum sebelumnya diperintahkan untuk beribadah di bulan Ramadan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan dari makalah ke-24 dari kitab Nashahul Ibad, kita mendapatkan satu nasihat atau 3 poin dari nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana buah ketakwaan itu setelah kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tanpa berpanjang kalam, bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man kharaja min dhullil ma'siyati, barang siapa yang meninggalkan maksiat yang hina, ila izzit ta'ati, kepada ketaatan yang mulia, maka buahnya ada pada 3 hal. Pensyarah, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan, jika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dalam segala keadaan. Yang pertama adalah a'nahullahu ta'ala min ghairi malin,
Anahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberikan kecukupan kepadanya meski tanpa harta. Kemudian yang kedua, wa ayyadahu, Allah akan memberikan kekuatan kepadanya min ghairi jundin, tanpa bala tentara dan pasukan. Dan yang ketiga, Allah akan wa'azzahu min ghairi asyiratin, Allah akan mengalahkan musuhnya tanpa ada orang-orang yang menolongnya. 3 hal Bapak Ibu rahimakumullah. Buah dari takwa, manakala kita berhasil dalam ibadah Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita 3 hal yang tadi sebutkan. Yang pertama adalah a'nahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberikan kecukupan, kekayaan walaupun tidak dengan harta benda. Apakah itu mungkin? Kira-kira Ibu Bapak, kira-kira itu mungkin tidak, Bu? Kira-kira mungkin tidak diberikan kecukupan walaupun tidak ada harta di situ? Diberikan kekayaan tetapi kita tidak bicara uang di situ. Kita tidak bicara rumah di situ. Kita tidak bicara kendaraan roda 2, roda 4 dan seterusnya. Wa anahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan cukupkan, Allah akan berikan kekayaan walau tanpa harta benda. Bapak Ibu rahimakumullah, saya dalam kesempatan ceramah online ya waktu itu, Ustaz, tanpa jamaah di sini, saya mengulas ini wallahu a'lam bishawab, yang mendengarkan berapa orang, tapi yang pasti kita laksanakan tetap, karenanya saya ingin mereview kembali bahwa kita telah membuktikan Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita lihat di tayangan televisi, Ibu Bapak, kira-kira orang-orang yang punya akses terhadap dana APBN, APBD dan seterusnya begitu, yang jumlahnya tidak mungkin 100-200 ribu, 1-2 juta tidak mungkin, 10-20 tidak mungkin bisa 100-200 bahkan 1M 2M sampai T dan seterusnya. Orang-orang yang punya akses terhadap harta benda atau uang rakyat adalah orang-orang yang kira-kira orang-orang yang punya penghasilan sebagaimana buruh harian atau katakanlah kita yang sering di pasar misalnya begitu. Tentu saja tidak begitu. Orang-orang yang kemudian akhirnya jadi pesakitan, mohon maaf, pemakai jaket oranye Pak Bu, di televisi kita suka lihat ya, jadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ibu, kira-kira kalau dia seorang pejabat gajinya kira-kira 1 juta 2 juta atau mungkin minimal 10, 20, 30 juta Bu Bapak, kira-kira gajinya pasti di atas kita seluruhnya. Ada beberapa santri saya, orang tuanya bisa sebulan itu ya bisa sampai 100-200 juta Pak gitu. Saya gak kebayang itu kayak segitu ya, bekerja di perusahaan minyak di luar negeri dan lain-lain lah begitu ya, beberapa santri ya, mayoritas bahkan itu, entah kemudian pejabat dan lain-lain. Kita tidak menyamaratakan orang-orang Pak, tetapi kita kerap melihat ternyata betul begitu, bahwa harta yang berlimpah ternyata tidak menjamin kecukupan. Harta yang banyak tidak menjamin kecukupan. Buktinya masih mengambil yang bukan haknya. Justru bukan karena tidak punya uang Pak, sudah punya banyak tetapi masih mengambil, itu artinya sesungguhnya
Harta itu tidak menjadi patokan dari kekayaan. Karena itu bersyukurlah kita memiliki orang tua, para sesepuh yang ada di Jalan Cagak ini, khususnya para tokoh masyarakat yang telah memberikan keteladanan kepada kita. Ya, orang tua kita yang telah memberikan harta yang halal kepada diri kita, 100-200 rupiah, 1.000-2.000 rupiah, yang kemudian menjaga daging yang halal, yang kemudian memberikan kita kemampuan untuk beribadah kepada Allah di masjid yang mulia ini. Tidak pakai 10-20 juta Pak, ya. Barangkali di pasar, apalagi kondisi sekarang seperti wabah COVID ini, omset turun drastis begitu. Bisa 30% sampai 50% turunnya ya, begitu. 70% berarti ya. Tetapi Allah memberikan keberkahan kepada harta kita yang halal dan thayyib. Karena itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kecukupan walaupun tanpa harta benda. Tapi sebetulnya apakah kita miskin atau tidak Pak Ibu? Pertanyaannya Bu Haji, Bapak Haji, apakah kita miskin atau kaya? Saya pernah bilang kepada murid saya begitu, ada beberapa murid saya di Cibesi Pak, orang-orang Ciater yang terdampak COVID, tutup semua Ciater Pak ya, tidak ada yang beraktivitas, biasa jaga toko di dalam Ciater, 0% Pak, tidak mendapatkan sepeser pun rupiah. Ketika kemarin bertemu begitu, kemudian sambil ngobrol-ngobrol ringan saya katakan, kalau misalnya ada orang yang ingin menawar, barangkali ke Bapak juga begitu, saya ingin atuh mata Bapak satu saja. Atau saya bilang ke murid saya, mata kamu nanti ada yang akan datang untuk bisa minta mata kamu satu karena ada yang membutuhkan buat donor Pak, donor mata. Kira-kira dikasih tidak Pak? Dikasih 1 miliar weh lah gitu. Saya mah nggak mau Pak, 1 miliar mata saya diambil, didonorkan Pak. Saya nggak mau Pak. 1 mata lagi berarti 1 miliar lagi, 20 miliar saya juga akan kasih Pak. Terus kalau kita punya anak Pak, punya anak, punya cucu Pak, jangankan seluruhnya cucu kita Pak, secuil saja Pak, misalnya ada yang minta orang begitu Pak, Bu, bayangkan saja begitu, Ibu punya cucu ini menik cantik begitu, saya minta tangannya satu saja, 1 jari saja didonorkan begitu, pasti nggak akan dikasih Pak Ibu, itu jarinya saja 1. Mau diminta berapa miliar itu, apalagi cucunya begitu. Ini yang punya, di sini ada para sepuh yang sudah punya cucu barangkali 10, 15 barangkali ada begitu, atau kurang dan lebih dari itu berarti sudah punya harta betapa banyak, luar biasa gitu. Mata yang satu saja 1 miliar 2 miliar tidak kita berikan Pak, berarti yang kita miliki luar biasa. Berarti Allah SWT memberikan kecukupan kepada kita, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam beberapa kesempatan juga kita diingatkan banyak orang yang sakit, saudara-saudara kita sakit. Saya baru mengurusi murid saya yang usianya 35-an Pak, baru 35, kemarin bolak-balik karena ureum kreatinin Pak, itu di atas angka normal. Dan akhirnya yang terjadi adalah setelah banyak proses, mau tidak mau karena untuk menyelamatkan jiwanya ya, sebelum racun itu kemudian beredar di darah, akhirnya yang dilakukan adalah dia dialisis Pak, Bu. Dialisis apa Bu Pak? Itu cuci darah. Cuci darah di usia 35 tahun Pak. Dalam usia
yang gagah-gagahnya itu. Terbayang tidak Pak? Dan kita terus memberikan support kepadanya. Ya kemarin baru selesai pemasangan CAPD itu, kemarin sebelumnya cuci darah sampai 2 kali seminggu, kemudian kemarin juga sampai seminggu. Jadi 2 kali cuci darah di PTP Pak. Ya. Kalau di total mungkin sudah habis sekitar 50 juta itu kalau di total Pak. Untuk kehilangan 2 fungsi ginjal dari 2 persoalan biasanya. Yang pertama hipertensi, yang kedua gula darah yang tidak terkendali. Hipertensi Pak, mohon diperhatikan betul. Soal tekanan darah ini adalah asbab ya secara ikhtiari manusiawi. Jadi kesehatan yang luar biasa Bapak. Di sini ada para bapak yang sudah usianya di atas 60 barangkali, Bapak Haji. Alhamdulillah sehat wal afiat Pak. Alhamdulillah, itu kekayaan yang luar biasa. Diri kita saja ini luar biasa, kalau dihitung semuanya itu sudah berapa triliun Pak. Kalau ada yang mau misalnya gitu ya minta jantung kita, itu kita nggak akan kasih Pak. Mau dikasih berapa miliar nggak akan kasih. Dihitung saja satu-satu, maka kita adalah orang yang paling apa Pak? Bu, paling kaya seluruh dunia. Walaupun tidak ada harta, walaupun nggak ada harta benda, tetapi sesungguhnya kita adalah orang yang paling kaya. Belum lagi kita lihat di situ ada anak kita yang sehat, walaupun susahnya diatur misalnya, tapi sehat Pak. Tidak terbayang kalau misalnya, jangankan anak sudah tidak ada, naudzubillah min dzalik Pak, 1 jarinya hilang saja Pak, itu kita luar biasa sedihnya, luar biasa pasti itu. Itu berarti kita kaya Pak. Yang punya anak lebih dari 1, yang punya saudara banyak Pak. Itu adalah kekayaan yang luar biasa. Yang punya cucu Pak, sehat walafiat luar biasa. Yang masih punya orang tua yang Allah panjangkan usianya, alhamdulillah. Yang memiliki saudara yang masih hidup, alhamdulillah. Apapun yang kita bisa berikan, kita akan berikan demi kesehatan. Makanya ini seluruhnya kita syukuri. Dan orang-orang yang bertakwa setelah bulan Ramadan mampu kemudian memaknai yang tadi itu Pak, a'nahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan berikan kecukupan kepada kita walaupun tanpa harta. Sedikit tentang tadi yang saya, karena emang saya sedang melakukan terus proses pendampingan bagi murid saya ini. Jadi saya baru tahu kalau orang yang sudah ginjalnya tidak berfungsi, maka dia tidak mampu mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuhnya itu. Karenanya dia harus ganti cairan, dan dia dilarang untuk minum lebih dari 1 botol aqua Pak, Bu. Jadi kalau kita pikir air yang, saya ada 2 teman Pak ya. Jadi yang pertama murid saya baru kemarin ini, yang kedua murid saya bapaknya mantan kepala desa Sukamandi yang lalu, bukan yang sekarang. Itu juga kemarin ketemu sama saya, yang nyantri di Ashifa juga. Itu juga sudah cuci darah 9 tahun gitu. Ada teman saya di Depok juga gitu, udah hampir 4 tahun begitu. Itu pernah masuk ke rumah sakit Anfal langsung Pak, karena dia melanggar aturan. Karena saking, Bapak Ibu coba bayangkan, saking kangennya minum air putih Pak, di luar kebiasaan yang dibatasi, karena tidak boleh lebih dari 1 botol aqua. Terbayang Pak, dan itu cuma 1 hari Pak. Jadi selama 1 hari cuma boleh, bukan 1 pagi gitu misalnya minum, enggak Pak, 1 hari Pak. 1 hari cuma 1 botol ukuran sedang itu, tidak boleh lebih Pak. Masya Allah, minum air putih Pak. Karenanya ketika kita minum air putih itu, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Kiai Haji Bahauddin Nur Salim Al-Hafiz, ini Kiai muda dari Nahdlatul Ulama yang luar biasa, kita suka mendengarkan
tausiah dari beliau. Banyak di YouTube Pak, bangga silakan dilihat. Seorang hamba diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Pak, Bu, itu karena dia meminum satu teguk air kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah air yang diberikan oleh Allah dan ini sangat luar biasa mahal. Saya baru tahu ternyata memang orang yang gagal ginjal itu tidak boleh minum lebih daripada satu botol aqua selama 24 jam. Kalau lebih dari itu maka yang terjadi adalah penumpukan cairan berlebihan dan dia bisa meninggal Pak. Masya Allah. Jadi ketika minum Pak Ibu itu ridho Allah ada di situ ternyata. Satu teguk kemudian alhamdulillah ya Allah nuhu. Itu kayanya luar biasa itu Pak. Masya Allah. Karenanya orang yang bertakwa pada Ramadan kemudian Allah berikan kelapangan hati, kecukupan dan kekayaan walaupun tanpa harta. Dan yang kedua adalah memberikan kekuatan tanpa disertai tentara. Nabi Musa alaihissalam punya tentara tidak Pak Bu? Tidak ada. Nabi Yunus punya tentara tidak ada. Rasulullah Muhammad SAW juga tidak punya tentara, bala tentara sebagaimana kaum Romawi dan seterusnya. Tetapi Allah SWT menolong Nabi Musa melewati laut merah dengan bantuan dari Allah SWT. Para Nabi Allah juga demikian, seluruhnya tanpa disertai bantuan dari siapapun, dari makhluk siapapun. Jadi kalau kita ya yakin dengan ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka kemudian Allah akan tundukkan siapapun apapun untuk kemaslahatan kita. Dan yang terakhir Allah SWT akan wa'azzahu min ghairi asyirah, Allah akan berikan pertolongan, kekuatan mengalahkan hal-hal yang kita tidak sukai, yang kita benci, musuh, keadaan yang sulit walaupun tanpa ada orang-orang yang menolong. Sebagai sebuah closing penutup Pak Ibu sekalian, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala ini adalah pakar tafsir dari Mesir. Beliau rahimahullah itu pernah bertemu dengan seorang pemuda. Kemudian pemuda ini kelihatan punya masalah yang tidak bisa diatasi oleh siapapun, masalah yang sangat berat gitu. Masalah yang sangat berat. Kita dalam kehidupan seringkali menghadapi persoalan-persoalan model seperti ini Pak. Ya, walaupun levelnya tidak seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam begitu, tetapi dalam akal kita seringkali kita menemukan situasi di mana persoalan itu kelihatan tidak ada jalan keluarnya. Tapi kemudian kita lihat ya cerita ini, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini melihat pemuda ini begitu sibuk begitu, berpikir keras, berusaha luar biasa dan seterusnya, tetapi mentok-mentok juga Pak, tidak ada solusi dan tidak ada jawaban dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Tapi kemudian akhirnya berdialog dengan beliau, wahai pemuda, kau sudah melakukan begitu banyak hal, tetapi pertanyaan saya adalah satu saja, apakah Allah perintahkan kamu berusaha dulu atau bertakwa dulu? Kamu pikirkan solusinya dulu atau kamu bertakwa dulu? Pemuda ini, saya sudah melakukan semuanya begitu, tapi pertanyaannya takwa dulu atau solusi dulu? Solusi dulu atau takwa dulu? Maka kemudian beliau rahimahullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi takwa dulu atau solusi dulu Pak Ibu? Takwa dulu Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi takwa dulu baru solusi. Seringkali kita terlalu
mengandalkan akal pikiran kita, kecerdasan, kepintaran, prediksi, proyeksi. Seperti kemarin kita Ramadan Pak, itu ketar-ketir ya, kita secara keseluruhan para pengusaha, pedagang di pasar Jalan Cagak luar biasa Pak. Saya sudah prediksi secara statistik ini pasti akan turun di angka 50% sampai 70%. Karena hariannya memang turun seperti itu. Ya, tetapi akhirnya memang uangnya kita tahan, kita cari, kita tahan. Tapi ternyata alhamdulillah qadarullah, dan kita tidak tahu itu. Kuncinya kita yakin kepada Allah, kemudian ternyata situasi Jalan Cagak ternyata zonanya zona hijau. Qadarullah, Pak. Tetapi kuncinya ternyata adalah kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah akan berikan kepada kita rezeki yang tidak diduga-duga. Kemarin itu rezekinya banyak yang nggak diduga-duga, semuanya menurut saya. Semuanya merasakan tidak diduga-duga, Pak. Itu artinya alhamdulillah, barangkali ini adalah keberkahan kita di Jalan Cagak, doa para sepuh, para orang tua kita, kesolehan-kesolehan kita, amal ibadah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya selalu menjaga desa kita, kecamatan kita, bahkan kemudian seluruh Subang, karena sudah ada di zona biru. Kemarin kita dapatkan berita dari ada berita-berita ya gitu, bahwa dari kuning menjadi biru untuk Subang. Mudah-mudahan menjadi hijau, amin. Insya Allah segera menjadi hijau sehingga seluruh aktivitas kita menjadi lebih aman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seluruhnya buah-buah ketakwaan, menjadi kaya insyaallah dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada kita pertolongan walaupun kita tidak memiliki tentara, dan Allah akan memberikan kemenangan kepada kita walaupun tiada orang yang menolong kita. Marilah kita tutup Bapak Ibu sekalian. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.